Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Wildan Adrikal Amin Nabil. My student number 19180011. So in this next occasion, I would like to deliver my own understanding about the translation process or procedure. So before going to the main topic, first we have to understand the basic concept of the translation process itself. Actually, the translation process is everything is completed by the translator from the initial process of translating to the translation ending. It also covers the element from basic until comprehensive. Jadi, proses penerjemahan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang penerjemah dari awal dia menerjemahkan sampai akhir dia menerjemahkan. Dan ia juga di dalam proses tersebut meliputi elemen-elemen dari dasar sampai komprehensif. Jadi berupa proses. And then there are also rules that the translator should attention. First is the deep understanding of the individual structure translation process, and then the personal translation style. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penerjemah untuk menjadi seorang penerjemah yang handal. First is pemahaman yang mendalam tentang proses penerjemahan struktur secara individu. Dan kedua adalah gaya penerjemahan si penerjemah tersebut. So, there are three general translation processes. These are: first step is analyze the search language meaning into the simplest meaning, which is also combination with semantic aspect. Those are object words or nouns, even words or verbs, abstracts or adjectives, and the last is relationals or conjunction. Jadi dalam proses penerjemahan itu, seorang penerjemah pasti melewati tiga proses ini. Yang pertama adalah menganalisis makna dari bahasa sumber atau menganalisis makna yang sesungguhnya atau makna yang sebenarnya dari bahasa teks yang akan kita terjemahkan menggunakan makna-makna yang sederhana yang dapat kita pahami. Dan biasanya yang dianalisis ini sesuai dengan semantik aspek. Ya. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Yang kedua, verb, kata kerja. Kemudian adjective, kata sifat. And relationals or conjunction atau kata penghubungnya. Jadi dilihat dari noun, verb, adjective, dan conjunctionnya. Jadi bahasa terjemahan yang akan kita terjemahkan itu maknanya seperti apa sih? Seperti itu. And then the second is transfer the text meaning at the translator language proficiency level, which mean transferred in the mind of translator from language A to language B. Kemudian setelah kita menganalisis makna yang ada di dalam teks yang akan kita terjemahkan, baru kita transfer kepada bahasa kita atau bahasa penerjemah sendiri, kemampuan bahasa terjemah sendiri, yakni dari bahasa A ke bahasa B itu disesuaikan dengan kemampuan kita dalam mentranslate atau menerjemahkan. Baru restructure the text atau menyusun ulang teks tersebut. That is, consider the language level of the text with the language proficiency level of the audience who will read. Yang perlu diperhatikan ketika menyusun ulang teks yang kita terjemahkan adalah language level of the text, tingkat bahasa dari teks tersebut, yakni disesuaikan dengan tingkat kemampuan bahasa dari audien yang akan membaca terjemahan kita. Jadi kalau konteksnya adalah siswa, maka teks terjemahan kita juga harus disesuaikan dengan siswa. Bagaimana kita menggunakan bahasa yang ringan yang dapat dipahami oleh siswa. So by Ronald, there are 7 specific translation process. Those are tuning, analysis, understanding, terminology, restructuring, checking, and discussion. And
those 7 specific translation processes is covered by 2 methods. First is direct translation method, and then the second oblique translation method. So now we talk about the direct translation and oblique translation method. For direct translation method, actually they consist of borrowing, calcu, literal translation, and for borrowing it make a conscious choice to use the same word in the target text. Jadi borrowing itu adalah kita memilih untuk menggunakan kata yang sama terhadap bahasa terjemahan kita. And calcu is expression from another language or borrowing language. Calcu itu adalah expression from another language, yakni ungkapan dari bahasa yang lain atau kita meminjam bahasa, ya seperti itu. And then literal translation is translate word by word. Kalau literal translation ini kita menerjemahkan teks itu per kata, ya tidak per kalimat. Per kata itu kita terjemahkan untuk mengetahui, to understand or to know the grammatical concept. Jadi mengetahui konsep grammaticalnya itu bagaimana, seperti itu. If it is unacceptable, turn to the oblique translation method. Jika direct translation ini tidak diterima, maka kita harus berpindah ke metode yang kedua, yakni oblique translation. For oblique translation, it is consists of transposition, modulation, equivalence, and adaptation. Transposition means replacing one word without changing the meaning. Jadi mengganti satu kata atau sebuah kata tanpa mengganti maknanya. It is seem like synonym. Jadi perpadanan kata seperti itu. And then modulation is a variation to the form of the message. Kalau modulation itu adalah variasi terhadap bentuk dari sebuah makna tersebut. An equivalent is a word or phrase has the same meaning in different stylistic. Adaptation is create a new situation can be considered as being equivalent. So there are also an important thing that we have to know that why the translation unacceptable. The reason is first has no meaning. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa kenapa kok terjemahan itu tidak diterima. Yang pertama adalah has no meaning, dia tidak memiliki makna atau nggak jelas atau dia memiliki makna yang ambigu. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua give different meaning. Dia memiliki makna namun tidak sesuai dengan makna aslinya atau makna yang diinginkan oleh teks yang kita terjemahkan itu. And then the third is has no corresponding expression of the translation language. Dia tidak memiliki ungkapan yang sesuai dengan makna bahasa terjemahan. And the last is has corresponding expression but not within the same register. Dia memiliki kesesuaian ungkapan tapi tidak dalam kesamaan registernya. Okay, thank you. I think this is the end of my explanation. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.